pertama kita sebenarnya membahas, eee, apa sih saat bicara tentang panggilan Tuhan, khususnya di dunia kerja? Apa yang melatar belakangi, dan ternyata itu semua kan, kita musti kembali ke zamannya Adam, ke return to Eden gitu ya, kita kembali ke Taman Eden, karena disitulah saya percaya bahwa desain awalnya Tuhan terhadap manusia itu ya di situ. Kalau mau tahu apa sih tujuannya Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia ini untuk ngapain, kenapa ditaruh di bumi dan seterusnya itu, ya mendingan ngeceknya ke sana di awal, ya. Itu awal desain. Nah, tentu kita tahu bahwa perjalanannya kan, Adam Hawa jatuh di dalam dosa dan akhirnya ada jadi kayak perubahan rencana begitu ya, ada perubahan yang terjadi. Nah, saya jelaskan ini di sesi satu sehingga ini menjadi satu saya percaya menjadi kalau pohon nih akarnya gitu. Akarnya sehingga kita tahu why. Kalau kita udah tahu why, kenapa sih? Kenapa saya harus berjalan dalam panggilan? Iya, kenapa ada yang namanya tujuan penciptaan? Itu jadi dasar gitu. Kita jadi kokoh, jadi solid sehingga untuk berjalan, untuk mencari tahu itu jadi ada hasrat gitu, ada untuk saya mesti tahu ini penting. Itu di sesi pertama. Sesi kedua, kita membahas uh, satu dilema bagi anak-anak Tuhan, termasuk saya pun mengalami bahwa saat kita oke, ternyata ini ada loh yang namanya panggilan Tuhan gitu ya. Tapi di sisi lain kan saya di dunia ini saya punya punya keluarga, saya punya cicilan, saya punya tanggungan dan seterusnya, saya harus cari nafkah. Nah, itu kan selalu jadi kebingungan kita, dilema kita ya. Satu sisi saya kayaknya saya ada panggilan Tuhan, tapi di sisi lain saya harus cari nafkah. Ini gimana? Gitu. Saya harus dahulukan yang mana atau bagaimana gitu ya. Nah, saya di sesi 2 kemarin udah cukup dibahas walaupun saya tahu masih belum ya, masih, saya rasa nanti akan ada sesi-sesi lagi yang lebih mendalami lagi. Saya tidak bisa bercerita banyak ya, 2 poin ini, saya cuma menyarankan Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik ya, coba, cek aja di YouTube ya, YouTube channel-nya Kepala Bukan Ekor. Tonton sesi penuhnya, karena itu sesi itu pasti akan memberkati dan menjadi pondasi gitu. Karena kalau tidak, ini kan kayak berseri gitu. Kalau Anda langsung jump in ke yang ketiga tanpa mendalami satu dua akan sayang juga, pemahamannya nggak penuh gitu. Oke, sekarang yang kita masuk ke yang ketiga nih, ya, masuk ke yang ketiga. Ini selalu jadi pertanyaan anak-anak Tuhan. Mereka bilang, apa sih korelasinya talenta? Ya, talenta itu apa sih? Dan ya seperti apa sih talenta itu? Lalu ada hubungannya gak sih dengan panggilan Tuhan? Ya mungkin uh, kita semua pasti pernah lah memikirkan ini dan ada teori-teori tersendiri ya. Tapi izinkan saya membagikan teorinya yang versi saya ya. Karena kalau kalau ya ada korelasinya, maka dua-duanya harus kita temukan dan dua-duanya harus benar-benar kita pahami gitu kan. Jangan sampai apa saya salah talenta tapi enggak gitu ya. Tapi di sisi lain berarti kan apakah saya salah panggilan? Nah, lo karena jujur selama ini saya melayani ke berbagai gereja, saya bisa menemukan bahkan saya pernah melakukan workshop ya, penggalian talenta dan penemuan panggilan di salah satu gereja besar. Gereja besar. Dan ini pengerja-pengerjanya. Di akhir dari sesi, pengerja-pengerjanya ini mengakui bahwa ya saya selama ini salah.
saya ketua departemen doa, tapi saya sebenarnya panggilan saya tuh ke sekolah minggu, ke anak-anak kecil. Itu terjadi di gereja besar. Nah, jadi kan jadi menarik gitu. Mungkin kita ada beberapa kali melihat, andai lah ya, hmm, oh, dia benar gembala atau bukan ya? Kayaknya dia bukan gembala, dia jadi gembala. Mungkin ada yang begitu. Ada yang, oh, kalau dia kayaknya nabi deh, kayaknya, misalnya begitu ya. Jadi panggilan itu harusnya berkorelasi dengan talenta. Nah, ini yang akan kita kita bahas ya. Jadi sampai jam 9 nanti kita akan bahas. Nah, saya mau awali dulu dengan sekali lagi perumpamaan ya. Ini saya sedikit mengulang dari sesi 1 dan 2 karena berkorelasi. Jadi saya suka pakai pengandaian adalah yang namanya sebuah kursi. Ya. Sebuah kursi diciptakan untuk duduk. Dan kita tahu tujuan dari penciptaan itu bukan kursi sendiri yang nyiptain, menentukan gitu. Tujuan saya untuk ini, nggak bisa, ya. Tapi yang menentukan itu adalah si pencipta kursinya. Dan pencipta kursi menentukan itu dari sejak kursi itu belum diciptakan. Artinya saat masih di dalam ranah pemikiran mungkin, masih konsep, saya mau buat sesuatu yang tujuannya adalah untuk supaya orang duduk nyaman. Bukan duduk lagi di tanah, di batu, di apa, itu kan mungkin awal muasal kursi seperti itu. Artinya berarti kan hasil ciptaan itu tidak bisa menentukan sendiri tujuan penciptaan dia. Yang menentukan adalah si penciptanya. Dan kita adalah hasil ciptaan. Selanjutnya, ternyata ini yang juga jadi kejadian ya. Ternyata kursi ini bisa loh dia menyimpang, yaitu apa? Dia tidak berfungsi sebagai tempat duduk, tapi dia malah menyibukkan dirinya, menghabiskan seluruh istilah waktunya dia untuk ganjel pintu. Nah, saya sempat jelaskan, kursi ganjel pintu sukses nggak? Dalam arti kata sukses apa? Pintunya nggak ketutup, tetap kebuka. Yes, sukses. Kalau tolak ukurnya itu yes, sukses. Tapi masalahnya, tolak ukurnya itu berbeda. Ya, karena tolak ukurnya adalah harus dilihat dari penciptanya. Dan saya, kalau saya pencipta kursi, saya sedih. Ya kan gitu ya. Aduh, kenapa? Saya capek-capek mikirin nyiptain kursi buat duduk, kenapa dipakai ganjel pintu? Di ganjel pintu juga emang optimal, jadi susah orang lewat dan seterusnya, ya. Nah, penciptanya sedih. Itu kan korelasi ke kita juga sebagai hasil ciptaan. Mungkin kita sukses di mata dunia melakukan apapun yang kita lakukan sekarang. Mungkin ada yang sudah rumah di atas dari 3, mobilnya 4, dan seterusnya kalau itu tolak ukurnya yang menurut dunia itu ya. Atau Anda sudah jabatan tinggi, itu juga tolak ukur. Atau Anda sudah terkenal, termasyhur. Wah, dikenal di seluruh Indonesia. Yes, 3 hal itu tolak ukur dunia bahwa Anda sudah sukses. Tapi sekali lagi, bukan itu ukurannya kan? Ukurannya adalah, kamu hasil ciptaan. Udah tahu belum tujuan penciptaan kamu tuh apa? Udah tanya belum? Dan sudah sesuai belum? Kan itu yang jadi pertanyaan. Ya. Nah, ini di sesi sebelum-sebelum sudah dibahas. Nah, saya akhirnya menemukan satu definisi baru, ya, panggilan Tuhan. Itu apa sih? Kalau menurut saya, panggilan Tuhan itu jadinya adalah begini. Itu panggilan kepada kita, ya, untuk kita kembali mengerjakan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita tadi. Artinya kita tadinya di posisi yang namanya
salah berjalan tadi, jadi kursi yang ganjel pintu tadi lah kira-kira. Kita dalam posisi yang salah, lalu di satu titik kita menerima panggilan itu. Dan saat kita menerima, kita switching untuk ya tadi berjalan dalam tujuan penciptaan. Udah, lihat aja di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab. Ya berarti memang ya semua sudah ditentukan dari awal dan bisa jadi di awal-awal hidupnya sebelum menerima panggilan, banyak tokoh Alkitab itu sedang salah menjalani hidupnya. Baru satu titik, panggil. Udah deh. Panggil, switching. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Itu panggilannya Petrus. Apa kita semua dipanggil seperti itu? Ya belum tentu kalau menurut saya. Ya, Anda dipanggilnya apa? Sekarang pertanyaan saya, kalau kursi ganjel pintu itu salah, sekarang ini kursi juga salah dong. Kursi ini kok sok-sokan jadi kasur gitu. Jadi tempat tidur. Salah ini, kursi kan untuk duduk. Benar begitu? Jadi begini, kalau dibilang ini salah, kan kalau tadi tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Kalau kursi yang seperti ini yang kita lihat sekarang, ini kursi yang memang dari tujuan penciptanya memang diciptakan untuk dua fungsi. Jadi penciptanya tadi terserah desainernya. Ya desainernya atau penciptanya ini memang dari awal sudah menentukan saya mau ciptain sebuah kursi dan yang bisa jadi sebuah kasur. Jadi tempat tidur. Jadi kan kalau ditanya salah nggak? Tidak salah. Berbeda ini dengan ganjel pintu tadi. Karena dari awal kembali ranahnya adalah si penciptanya. Apa yang menentukan? Dia menentukan tujuan penciptaannya seperti apa. Disitulah benar tidak. Nah, kalau dalam firman Tuhan ya jelas. Makanya dibilang ada yang dikasih 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Ya. Bisa saja panggilan kita itu berjalan dalam satu saja. Atau kita bisa 2, atau kita bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Saya nggak tahu lah ya. Itu kan terserah Tuhan ya. Saya mau menentukan apa juga nggak bisa. Karena itu terserah Tuhan. Kalau saya merasa di awal, saya merasa saya pengajar, saya penulis. Kok sekarang saya malah nggak nulis, saya lebih ngajar. Atau nanti tiba-tiba pengajar penulis, tapi sebenarnya saya seorang gembala. Karena gembala itu yang mengajar dan menulis. Nah, loh, kan itu terserah Tuhan aja. Ya bahwa sekali lagi ini adalah journey. Saya belum bisa mengatakan bahwa yes, ini dia. So far, so good. Ya, tapi apakah benar seperti ini dan bahwa di tengah-tengah nanti sebenarnya Tuhan cuma bilang begini, itu semua yang kamu lakukan dari 2011, dari 2008 malah, ya, itu semua baru persiapan. Nah, loh, ada hamba Tuhan di Amerika, apa yang dia lakukan, dia udah pelayanan selama berapa? Mungkin 30 tahunan gitu ya. Satu titik tiba-tiba Tuhan ngomong, ini dia baru switching lah melakukan sesuatu yang baru gitu ya setelah 30 tahun gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, "Ya, ini kamu baru mulai pelayanan kamu." Loh, 30 tahun yang lalu apa? Persiapan. Mau ngomong apa? Ya, terserah Tuhan. Oke, ya. Saya lanjut. Nah, sekarang coba kita renungkan. Apa perbedaan dari 3 kursi berikut ini? Nah, sama-sama kursi, tapi berbeda. Nah, secara istilahnya kalau saya, apa sih perbedaan yang mendasarnya? Ya tadi ada kecil-kecil perbedaannya, yes, jelas. Bentuknya, apanya semua oke. Tapi kalau secara dasar, ya, memang peruntukannya, untuknya beda tadi. Jadi ini diciptakan untuk siapa, untuk apa, lebih spesifik lagi.
Jadi ada peruntukan yang spesifik. Nah, menarik kan ya? Berarti kan gini, ya memang benar sih. Kalau kita, misalnya saya merasa bahwa saya dipanggil jadi guru, jadi pengajar. Memangnya tidak ada yang dipanggil jadi guru dan pengajar? Ya ada banyak, mungkin ada ribuan kali di luar sana. Tuhan panggil jadi guru pengajar. Tapi ternyata tetap ada pembedanya. Apa yang membedakan saya sebagai pengajar dengan mungkin yang lain sebagai pengajar, sama-sama pengajar, tapi beda peruntukannya, beda penempatannya, beda penugasan spesifiknya. Kira-kira gitu. Ya kembali lagi, ini di ranahnya pencipta. Jadi si pencipta sudah memikirkan dari sejak sejak kursi ini didesain. Dia akan memikirkan lebih spesifik, bukan hanya sekedar untuk duduk. Siapa yang duduk? Ini mau diletakkan di mana dan kapan itu kepakainya? Itu poin yang sangat-sangat penting. Oh, berarti ya tadi nggak usah khawatir. Saya pengajar, ada lagi yang pengajar. Wah, terus kita jadi, waduh, wah, jadi nggak pede, jadi apa? Nggak usah khawatir. Tapi tadi lebih baik kita fokus pada diri kita, yaitu apa? Menemukan spesifiknya apa Tuhan. Nah, menariknya adalah di situ tuh, lihat selanjutnya kata-kata terakhirnya, yaitu dampaknya karena beda peruntukannya tadi, ada dampaknya yaitu bahwa pencipta melekatkan, menempelkan, atau mendesain fitur-fitur yang berbeda-beda pada setiap kursi tersebut. Jadi istilahnya karena dia untuk satu fungsi spesifik, ada fitur-fitur tambahan yang membedakan. Nah, itu kan bicara, ini contoh ya, kursi sofa. Kursi sofa yes, untuk duduk santai keluarga, udah itu desainnya bahwa memang di ruang keluarga duduk santai, keluarga di sana bisa bercanda, tawa, ngobrol dan segalanya, ya. Hangat. Nah, makanya akhirnya dipikirkan gimana caranya supaya nyaman, supaya enjoy berjam-jam, ya harus yang empuk kali. Makanya dikasih busanya tebal, ya dibuat senyaman mungkin. Bahannya halus, ya. Bahkan banyak yang sofa ini malah jadi tempat tidur, enak banget kalau tidur gitu kan, saking nyamannya. Memang itulah didesainnya, jadi fitur-fiturnya ditambahin. Nah, lalu selanjutnya, kursi kantor. Kursi kantor tidak membutuhkan yang bahan yang sedemikian empuk, nyaman sampai kita tidur, malah nggak boleh. Jangan, jangan sampai ini terlalu empuk malah bukannya kerja malah tidur kan gitu, bukan. Tapi harus tetaplah empuk. Kenapa ya? Karena bisa jadi misalnya orang kerja dari jam 8 sampai jam 5 duduk terus, ya harus nyaman dong, gitu kan. Maka dikasihlah tetap ada busa-busa tapi nggak terlalu tebal gitu kan. Nah, berarti harus ada nyamannya. Nah, lalu selanjutnya, tahu nggak kursi kantor itu penting banget harus ada dudukan tangannya ini. Karena dudukan tangan ini yang membuat kita saat kerja tuh kita enak gitu. Kalau nggak nyaman. Pada saat kita ngetik, kita apa segala macam itu jadi susah gitu. Ya benar ya. Nah makanya perlu ada. Nah sama satu lagi ada roda. Ya, karena dengan roda kita enak nih saat kerja kita bisa geser-geser gitu. Kita bisa geser-geser. Nah kan jadi menarik. Oh iya ya beda. Nah lalu yang ketiga gimana? Kalau yang ketiga ya jelas dong. Ya, saat bicara kursi taman, maka tempatnya outdoor. Nah, kalau outdoor mau tidak mau kita harus mikirin, gila ini pas harus tahan nih, harus bisa nih, ya tahan panas, tahan segala macam nih. Kalau enggak, waduh bahaya, kan gitu. Nah, itu yang saya rasa jadi dasar kita dalam menentukan ya. Ternyata
pencipta itu dasarnya adalah seperti ini. Oh, dia memikirkan semuanya. Nah, oke, menarik. Nah, kalau seperti itu, maka saya ingin sampaikan ke sini nih, ya. Jadi ternyata yang namanya fitur, atau saya nyebut kalau di dalam kita adalah talenta, pada hasil ciptaan itu dilekatkan oleh Sang Pencipta agar kita bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsi spesifiknya. Jadi saya ulang, Tuhan menetapkan kita untuk satu tugas tadi. Ya, satu tujuan penciptaan, dan bukan hanya tujuan penciptaan tertentu, tapi ada spesifiknya. Spesifiknya itulah yang membuat akhirnya Tuhan kayak kasih paketnya gitu loh. Tuhan kasih paket yang bisa mendukung supaya kita bisa berfungsi optimal di dalam tadi tujuan penciptaan yang spesifik tadi. Ya, ini yang harusnya kita temukan gitu. Karena ini loh yang menjadi pembeda kita dengan yang lain. Saya sesama trainer, saya beda. Kenapa? Ya karena ini. Fitur atau talenta atau paket yang Tuhan kasih ke saya sebagai pengajar itu berbeda dengan yang lain. Penting dong saya mesti ketemu. Kenapa? Ya biar saya beda. Kalau beda apa? Ya kalau beda maka saya bisa optimal dan orang bisa merasakannya dan bisa melihatnya. Kalau kita sekarang merasa, ini mungkin ada yang udah merasa sudah ketemu ya, udah berjalan di dalam fungsi spesifik tadi, tapi nggak optimal. Nah itu kan jadi perenungan. Apakah jangan-jangan kita belum menemukan fitur-fitur spesifiknya kita yang jadi pembeda tadi? Udah tahu belum? Karena kalau enggak, secara sederhana kalau Anda di dunia kerja ya, saya sebagai pelanggan gitu ya, saya akan melihat, oh trainer, ada namanya Pak Robi, lalu ada trainer A, trainer B, Pak Robi A, B. Saya akan melihatnya gini, sama aja. Nah kalau sama aja, maka belum tentu saya yang dipilih. Tapi kalau berbeda, oh Pak Robi itu beda. Robi itu begini, 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 begini. Itu beda daripada yang A, yang B, yang C, yang D. Saya butuh yang ini. Maka kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan, dialah yang dipilih. Jadi ada korelasinya loh, talenta kita dengan panggilan kita. Erat korelasinya. Penting banget. Nah, lanjut. Ini logika sederhana kok. Ya. Jika kamu dipanggil jadi penyanyi, nah ini my brother Bobby One Way, kamu dipanggil jadi penyanyi, maka otomatis kamu dikasih suara yang indah. Udah, itu selesai. Jadi kalau Tuhan berpikir bahwa, wah saya ingin menciptakan, bro nggak apa-apa saya pakai jadi ini ya, kasih ya. Tuhan memikirkan waktu menciptakan Bobby gitu kan. Ini saya mau ciptakan dia untuk jadi penyanyi gitu kan. Ya Tuhan akan kasih suaranya indah. Bahkan suara Bobby itu kalau saya ya, itu saya bisa nangis. Bro nyanyi, nanti coba dengerin teman-teman yang belum pernah dengar Bobby, Bobby nyanyi kayak Kembali Padamu. Wah, itu my favorite song ya. Itu yang benar-benar dep gitu. Kembali Padamu itu cocok. Kita dipanggil kembali, ada panggilan untuk kembali gitu. Karena selama ini kita egois, kita cuma mau ngejar yang kita mau gitu, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, saya tidak dikasih suara yang indah kayak sih, bisa nyanyi sih, tapi nggak seindah itu. Kan itu jadi petunjuk juga. Jangan-jangan ya memang Bapak tidak kasih saya paket itu, talenta itu ya karena bukan untuk itu. Saya kalau nyiptain robot ini untuk masak, saya tidak akan
desain misalnya kakinya bisa nendang bola atau saya kasih sayap untuk terbang, ngapain? Kamu nih saya ciptakan robot untuk masak, ya udah. Berarti saya akan pikirin gimana caranya, mungkin dia gimana caranya masak, gimana caranya meramu bumbu, si robot ini ya. Itu yang saya pikirkan, itu fitur-fitur yang saya akan tempelkan, bagaimana dia merasakan, mungkin dia jadi punya indera, semacam indera merasakan nih kurang asin, kurang apa gitu kan. Itu kan koki kayak begitu. Tapi seringkali kita nggak sadar. Ada satu teman yang dia tuh, aduh, dia punya lidah itu sangat peka. Dia bisa tahu ini kurang apa. Loh, ini kurang pala kira-kira 0,5 gram. Wah, keren banget ya. Ini kurang garam, garamnya mesti ditambah 1 sendok. Wah, itu wow. Kalau saya makan makan bakso, dibumbuin nggak dibumbuin, bagi saya cuma dua, antara enak atau enak sekali, cuma itu aja. Saya nggak punya itu, tapi kembali lagi, ngapain saya jealous? Ngapain saya jealous sama Bobby? Ngapain saya malah ingin jadi kayak Bobby atau ingin jadi kayak chef-chef itu atau apapun kita ingin, kita iri, kita cemburu, kita merasa bahwa nggak adil Tuhan. No, ini masalah cuman kamu udah ketemu belum? Karena apapun yang Tuhan kasih untuk kamu, itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup untuk kamu bisa optimal di dalam tujuan tadi, fungsi spesifik kamu yang Tuhan udah tetapkan. So, jangan jadi yang lain. Jangan iri dengan yang lain. It's a gift. Tapi dia itu cukup. Ah, haleluya. Oke. Bobby ternyata ada satu lagi ternyata ya, bukan hanya itu. Dia jago masak. Dia punya bebek. Nah, boleh tuh ya teman-teman yang belum tahu, boleh cobain tuh bebek masbok di BSD. Oke. Nah, jadi uh, itu kadang gini ya, kita jadi sebenarnya sederhana saja kalau saya lihat Tuhan tuh kasih ya sudah, kita berarti kan fokus pada apa yang Tuhan kasih kuat gitu. Nah, ini intinya. Jadi sebenarnya menurut saya ya, talenta itu bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Kan kalau kalau zaman-zaman di Alkitab ya, itu kisah-kisah di Alkitab tuh enak ya. Apalagi di Perjanjian Lama secara khusus itu banyak sekali Tuhan tuh benar-benar berbicara langsung pada manusia. Dia bicara kepada Abraham, dia ngobrol sama sama apa Musa gitu ya. Dan dikatakan gitu, kamu saya tentukan untuk jadi ini ya, kamu jadi ini gitu. Enak ya kalau diterima panggilan audible gitu ya, kita dapat gitu. Robi, kamu pengajar. Wah, selesai. Nggak usah pusing-pusing lagi. Oke Tuhan, let's go gitu kan. Tapi kan kebanyakan dari kita itu ya tidak sepeka itu bisa mendengar. Nah, kalau tidak, maka tidak ada salahnya kita yang berinisiatif. Yaitu apa? Dasarnya petunjuk ini. Secara sederhana kan gini, Tuhan, kenapa ya kok saya tuh suka sekali ngajar. Dulu tuh saya suka banget. Waktu saya sales manager keliling 24 cabang, itu bukan jualannya yang saya suka, bukan capai targetnya dapat insentif yang saya suka. Tapi kesukaan saya adalah saat saya ngajar ke sales-sales saya, ada 150 sales, itu saya ngajar, itu dia kesukaan saya, itu di situ. Tapi bukan hanya suka, karena pas saya ngajar tiba-tiba muncullah feedback-feedback, pujian-pujian. Tiba-tiba, loh Pak, ini bagus banget Pak. Pak, makasih Pak. Pak, saya tersentuh. Ada yang nangis, ada yang apa loh. Kok bisa sampai begitu ya? Kok saya bisa bikin nangis orang? Siapa? Saya pernah satu kelas nangis semua. 24. Kan jadi, oh wow, ada sesuatu gitu. Jangan-jangan. Nah kan petunjuk ya.
Dalam perjalanan saya sebagai penggali talenta, saya tertarik banget untuk menemukan yang namanya fitur-fitur dan ada berbagai macam. Saya sampai bikin banyak sekali alat-alat tes, ya. Kita ngetes ini dari sejak dulu dan memang keunikan dari Kepala Bukan Ekor saat melayani gereja-gereja adalah kita memakai tes-tes yang bentuknya kartu. Wah, kartu warna-warni gitu kan. Itu sangat menarik tapi juga juga sangat tajam gitu. Eee, seringkali menyadarkan, membuka, mencerahkan apa yang tadinya kita tidak tahu apa sih talenta saya dan sebagainya. Tapi menurut saya, kalau boleh saya ini dalam perjalanan ya, perjalanan saya, perenungan saya, akhirnya saya menyimpulkan gini, 3 saja talenta nih ada 3 yang menurut saya core, menurut saya inti, ya. Dari sekian banyak talenta-talenta itu saya memikirkan ada tiga yang paling utama, yang paling tidak Anda harus ketahui, Anda harus sadari karena ini yang menjadi dasar untuk Anda berjalan nantinya di dalam panggilan. Anda bisa menjadi dasar sebagai petunjuk untuk menemukan apa sih, khususnya karena saya udah bahas ini kita akan tentang workplace, tentang dunia kerja. Iya. Nah, 3 itu apa aja? Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian itu adalah apa yang Tuhan taruh di dalam diri. Ini semua adalah gift. Ya, jadi kita dikasih. Ada yang sifatnya alamiah gitu. Kita dikasih sama Tuhan kepribadian tertentu. Nah, kepribadian ini ada banyak. Nanti gini, di dalam sesi-sesi selanjutnya, saya janji, saya akan bahas ini satu-satu. Dan bukan hanya bahas, artinya akan ada assessment juga, ada tes. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan gitu ya, oh saya ini, oh saya ini, oh saya ini. Ini sekarang saya jelasin dulu saja. Saat bicara kepribadian, kepribadian apa sih hubungannya? Hubungannya adalah dengan satu istilah, comfort, nyaman. Nyaman dalam apa? Nyaman dalam hidup, nyaman dalam beraktivitas, nyaman dalam bekerja, nyaman dalam sekolah, dalam belajar, dan seterusnya. Intinya, kita ingin sepanjang hidup kita sampai istilah kita menutup mata, ya, sampai usia kita sudah berakhir gitu ya. Kita mau mengalami yang namanya hidup yang nyaman, nyaman saat bekerja, nyaman dalam berjalan dalam panggilan. Ya, saya tidak bicara bahwa uh, uh, istilah kenyamanan ini kok agak bertentangan ya. Kayaknya kan uh, kalau berjalan dalam panggilan itu otomatis kita akan menderita, bukannya begitu? Kalau saya bilang tidak. Penderitaan itu bukan, kalau saya lihat bukan berjalan dalam panggilan, tapi penderitaan itu ya adalah aniaya yang kita dapatkan dari ya inisiasi si jahat yang ingin menggagalkan kita dalam panggilan. Oke, sekali lagi, coba perhatikan kalau di Alkitab orang-orang yang ada di dalam panggilan itu meskipun memperoleh aniaya, tapi bukankah malah mereka bersukacita dalam aniaya? Mereka bahagia, mereka tidak merasakan ya itu gitu ya. Paulus berapa banyak udah dirajam sampai dikira mati loh. Udah dirajam pakai batu terus ditinggalin karena dikira udah mati. Ternyata enggak ya. Jadi sekali lagi, comfort. Apa sih? Nah, ini bicara tentang kenyamanan. Kalau dalam bekerja, ini karena dunia kerja ya, saya kalau sebagai career coach, saya suka menyampaikan begini. Karena banyak orang-orang yang tidak nyaman pada posisinya, melakukan apa yang menjadi aktivitas atau tupoksi atau tugasnya dia, ya, job desk-nya dia di pekerjaan itu. Dia nggak nyaman. Ini contoh sederhana saja. Kalau Anda orang introvert, tapi dalam tugas Anda harus ketemu banyak orang,
setiap hari orang-orang baru yang Anda baru kenal, dan Anda harus kenalan, dan Anda harus bersosialisasi, Anda harus langsung bisa membangun hubungan. Wah, itu melelahkan sekali, menghabiskan energi, Anda tidak nyaman. Saya dulu punya sales, yang mana dia itu terkenalnya sales di Surabaya, itu terkenal banget. Dia itu takut ketemu customer. Jadi kalau dia bikin daily activity gitu ya, dia bilang mau janjian sama klien A, lalu janjian sama klien B, mau ngunjungin klien C gitu. Ada A, B, C gitu ya sehari. Oke, dia pergi. Pulang, itu udah terkenal. Bisa tiba-tiba, oh yang A nih tiba-tiba ban gembes, jadi nggak jadi. Yang B tiba-tiba dia batalin karena dia ada rapat. Yang C hujan, jadi akhirnya saya neduh. Jadi gimana caranya dia menghindari itu? Apalagi kalau dia udah tahu, waduh ini nggak kenal atau ini nggak deket. Oh, udah deket baru oke. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang di dalam pekerjaan ataupun di dalam panggilan itu tidak nyaman, merasa bukan ini. Kalau ada kondisi-kondisi aniaya tadi jadi tidak nyaman nggak apa-apa. Ini memang yang dikerjakan itu nggak nyaman. Akhirnya kalau di pekerjaan muncullah satu golongan yang kalau Jumat statusnya pasti thanks God it's Friday. Begitu Sabtu weekend getaway, kalau di Jakarta ya ke puncak itu harus kudu. Padahal udah Senin sampai Jumat macet ya. Sabtunya macet lagi ke puncak. Nggak apa-apa. Kenapa? Saya harus. Saya stres. Begitu Senin, I hate Monday. Ini masuk ke sini nih. Astaga, ya. Yang kedua adalah minat. Minat ini bicara passion, bicara sesuatu yang saya cintai, saya sukai. Dan korelasinya apa? Korelasinya adalah ini sesuatu yang men-charging kamu. Saat kamu lakukan kok kamu nggak capek. Saat kamu lakukan kok malah charging, malah semangat. Sesudahnya malah, wih, baterainya 100%. Ya. Nah, ini harus ketemu. Karena korelasinya adalah ya hati yang gembira adalah obat. Panjang umur, jarang sakit, nggak stres, mampu bertahan kalau lagi ada masalah, ya, awet muda, ladies. Ini paling penting bagi ladies ya. Awet muda. Ya, ya, ini pernah kejadian, saya pernah mengunjungi kantor saya yang lama. Kumpullah kita gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu satu dulu anak buah saya ya, dan dia bisa berkata begini, Pak Robi, kok Pak Robi beda ya sama Pak ini gitu ya, Pak A gitu ya. Kok Pak Robi beda sama Pak A ya? Beda, beda apa? Iya, kalau Pak Robi mah awet muda, Pak A mah mukanya udah, dan dia ada di sebelah saya gitu kan. Astaga gitu. Saya cuma ketawa-ketawa aja. Oh gitu ya, iya. Ya jawabannya enjoy, cacing. Kira-kira gitu. Ya, penting juga berarti kan. Kita mesti ketemu. Nah, yang Tuhan taruh selanjutnya adalah oke kita nyaman, oke kita charging. Pertanyaan kan gini, lah bisa berdampak gak? Yang utama kan berdampak. Ya, di sisi lain ada bonusnya. Ya kita bisa berpenghasilan gak? Nah penghasilan kita bukan dari dua ini. Dua ini tidak mendatangkan uang. Yang mendatangkan uang yang ketiga. Kamu jagonya di mana? Karena orang akan membayar kamu. Kalau kamu kerja di perusahaan, kamu akan di-hire. Kamu akan digaji karena kemampuan kamu. Kalau kamu punya startup, ya orang akan beli produk kamu atau pakai jasa kamu ya karena kamu memang ahlinya. Kamu expert di situ. Nah, kamu bisa berdampak yang luas kalau memang ini sejalan dengan bakatmu tadi. Memang kamu jago di situ. Nah, makanya ya saya menemukan ya hati-hati juga orang-orang yang udah ketemu gitu ya. Sekarang aja nih, ada banyak
teman-teman sepelayanan, ya, termasuk hamba-hamba Tuhan yang masih tidak mau meng-upgrade dirinya. Sehingga kalau ditanya, "Apa keahliannya?" Sedangkan kalau saya lihat ada hamba Tuhan, "Wah, ini spesifik nih, ini kesembuhan. Oh, ini spesifik, ini pengajaran tentang iman," dan seterusnya. Nah, belajar terus gitu. Udah mau ya. Oke oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah, jadi bagi saya yang utama adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mencoba mencari tahu dulu apa yang menjadi talenta saya. Nah, talenta itu secara sederhana saya gambarkan dengan ini. Jadi, talenta itu adalah apa yang Tuhan kasih. Sudah kadarnya tuh sudah tinggi. Contoh sederhana kalau di sini dilihat nih, kita kayak udah dikasih 75. Tapi gini ya, kita nggak mungkin dikasih 100, percaya deh. Kita dikasihnya 75. Ya, artinya apa? Masih ada PR. PR kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi gap-nya kan gitu. Nah, Anda coba bayangkan yang kanan sama yang kiri. Kalau yang kiri, kamu cuma sama Tuhan dikasih modal 25, maka PR kamu 75 dan itu susah sekali. Ya. Kalau kamu mengajar itu dikasih 25 lalu Anda mencoba, wah saya mau nyaingin Pak Robi deh. Ya saya mau nyaingin. Ya akan sangat sulit. Karena apa? 75 itu yang harus Anda kembangkan untuk Anda jadi yang terbaik. Sedangkan kalau saya, titik startnya udah 75, jadi sisa 25. Kalau sisa 25 untuk jadi yang terbaik, ya gampang, lebih gampang. Nah, jadi paketnya Tuhan, talenta itu adalah kita harus ketemu, penting banget. Nah, kalau kita mau optimal, jadi tadi kursi yang optimal, kursi yang terbaik, ya mau tidak mau kita harus temukan fitur-fiturnya apa. Karena dari situ akan ketahuan fungsi spesifiknya apa. Wow, penting ya. Nah, 3 ini aja deh. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan assessment-nya. Mungkin 3 sesi sendiri lagi. Tapi nggak apa-apa, biar dalam. Biar benar-benar teman-teman dalam. Baik, saya akan tutup sesi kali ini dengan satu kesimpulan. Di sini kita menyadari bahwa ternyata kita ini diciptakan bukan hanya sekedar sama seperti yang lain. Kita ini ternyata diciptakan unik dan ada fungsi spesifik yang membuat paket fitur-fitur atau talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap kita jadi berbeda-beda, jadi unik. Nah, makanya kita penting sekali untuk bisa menemukan. Karena bukan hanya ini akan membuat kita jadi optimal, tapi ini juga bisa jadi petunjuk untuk kita bisa menemukan sebenarnya apa sih Tuhan mau untuk kita lakukan. Tujuan penciptaan kita ini apa sebenarnya? Nah, saya memakai satu quote ini ya, bahwa only you can be you. Hanya kamu yang bisa jadi diri kamu loh. Kenapa? Ya karena di dunia ini hanya kamu diciptakan dengan paket yang unik, yang berbeda satu sama lain. Jadi ya yang bisa jadi kamu ya kamu. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita harus menyadari dengan kebenaran ini adalah kita sekarang tahu. Hanya kita, hanya kamu, hanya saya yang bisa menjadi yang terbaik dari diri saya. Yaitu dengan menemukan 75 kita apa, lalu kita menambah 25-nya sehingga hasilnya 100.